Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrizal Hamzah, NIM 2502065 dari Prodi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2025 dengan dosen pengampu Ibu Salmiati, MPD, PhD. Latar belakang pada praktikum ini yaitu jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel pada tumbuhan yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama, serta bekerja sama untuk menjalankan tugas tertentu. Jaringan ini berperan penting dalam mendukung berbagai proses kehidupan tumbuhan, seperti pertumbuhan, transportasi zat, perlindungan, dan fotosintesis. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu agar mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan, baik berdasarkan letak, bentuk, maupun fungsinya dengan menggunakan mikroskop cahaya dan pewarnaan sederhana. Alat yang dibutuhkan pada praktikum ini adalah mikroskop cahaya, kaca preparat, kaca penutup, pisau cutter, pinset, pipet tetes, tisu, dan buku gambar. Dan bahan yang dibutuhkan yaitu batang jagung, batang bayam, akar jagung, akar bayam, daun sirih, air suling aquades, larutan fast green, dan larutan safranin 1%. Ini adalah cara kerjanya. Yang pertama, iris semua bahan yang akan diamatin dan usahakan iris setipis mungkin. Lalu letakkan semua irisan bahan tadi masing-masing pada kaca preparat. Dan berikan cairan agar memudahkan untuk pengamatan. Setelah itu, lakukan pengamatan menggunakan mikroskop cahaya. Hasil yang didapatkan dari praktikum ini yaitu batang jagung. 1. Epidermis lapisan paling luar, terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat berfungsi melindungi jaringan di dalam batang. 2. Jaringan dasar parenkim, terletak di bawah epidermis, terdiri dari sel-sel besar berdinding tipis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan membantu penopangan batang. 3. Berkas pembuluh, xilem dan floem, tersebar di seluruh bagian batang, tipe kolateral tertutup, tidak memiliki kambium. Xilem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Batang bayam. 1. Epidermis, satu lapis sel rapat di bagian luar batang, berfungsi melindungi jaringan di dalam batang. 2. Korteks terdiri dari kolenkim dan parenkim. Kolenkim memperkuat batang, parenkim menyimpan cadangan makanan. 3. Berkas pembuluh tersusun melingkar, ciri dikotil, terdiri dari xilem mengangkut air, floem mengangkut hasil fotosintesis, dan kambium pertumbuhan sekunder. Empulur di bagian tengah batang berisi sel parenkim besar untuk menyimpan cadangan makanan. Akar jagung. 1. Epidermis lapisan terluar pelindung akar dan tempat tumbuh rambut akar untuk menyerap air serta mineral. 2. Korteks tersusun dari sel parenkim yang menyimpan cadangan makanan dan membantu penyaluran air. 3. Endodermis lapisan pembatas yang mengatur aliran air dan zat hara ke silinder pusat. 4. Silinder pusat, stele, terdiri dari xilem dan floem sebagai jaringan pengangkut, serta perisikkel pembentuk akar cabang. Akar bayam. 1. Epidermis lapisan luar, satu sel, berfungsi melindungi dan menyerap air serta mineral. 2. Korteks tersusun dari sel parenkim berdinding tipis, berfungsi menyimpan cadangan makanan. 3. Endodermis memiliki pita Kaspari yang mengatur aliran air ke silinder pusat. 4. Silinder pusat terdiri dari xilem, floem, dan kambium. Xilem mengangkut air, floem mengangkut hasil fotosintesis, dan kambium menyebabkan penebalan akar. Daun sirih. 1. Epidermis lapisan terluar pelindung daun, tersusun atas satu lapis sel dan dilapisi kutikula untuk mencegah penguapan berlebih. 2. Mesofil terdiri dari jaringan palisade dan spons yang berfungsi dalam fotosintesis serta pertukaran gas. 3. Berkas pembuluh, xilem dan floem, terletak di bagian tulang daun, berfungsi mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman.
Pembahasan jagung. Jagung, Zea mays L, adalah tanaman pangan dari keluarga Poaceae yang berasal dari Amerika Tengah dan kini banyak dibudidayakan di Indonesia. Jagung menjadi sumber karbohidrat utama setelah padi dan gandum. Tanaman ini memiliki batang tegak, daun panjang berbentuk pita, dan akar serabut yang kuat. Ciri khasnya adalah tongkol yang berisi biji berwarna kuning, putih, atau merah tergantung varietasnya. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakan ternak, serta bahan baku industri dan bioetanol. Selain itu, jagung mudah ditanam, berumur pendek, dan berperan penting bagi ketahanan pangan nasional. Bayam. Bayam, Amaranthus SPIA, adalah tanaman sayuran daun dari keluarga Amarantaceae yang banyak dibudidayakan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Bayam merupakan sumber zat besi, vitamin, dan mineral yang baik bagi kesehatan. Tanaman ini memiliki batang lunak, daun lebar, berbentuk bulat telur, dan akar tunggang yang kuat. Warna daunnya bervariasi, mulai dari hijau muda hingga kemerahan tergantung jenisnya. Bayam banyak dikonsumsi sebagai sayur bening atau tumisan, mudah ditanam, cepat dipanen, dan berperan penting dalam pemenuhan gizi masyarakat. Daun sirih, Piper Beetle L, adalah tanaman merambat dari keluarga Piperaceae yang banyak tumbuh di daerah tropis, termasuk Indonesia. Tanaman ini dikenal karena aroma khas dan khasiat obatnya. Daun sirih berbentuk hati, berwarna hijau mengilap, dan memiliki rasa pedas serta wangi. Tanaman ini tumbuh dengan cara memanjat atau merambat menggunakan akar pelekat pada batang atau penopang lain. Daun sirih sering digunakan sebagai obat tradisional, misalnya untuk mengobati luka, mengurangi bau mulut, dan menjaga kesehatan kulit. Selain itu, sirih juga memiliki nilai budaya dalam berbagai upacara adat di Indonesia. Rangkuman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jagung, bayam, dan daun sirih memiliki struktur jaringan berbeda sesuai fungsinya. Jagung sebagai monokotil memiliki berkas pembuluh tersebar tanpa kambium. Bayam sebagai dikotil memiliki berkas pembuluh melingkar dengan kambium. Sedangkan daun sirih memiliki jaringan epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut yang berfungsi untuk fotosintesis dan transportasi zat.